itu ritualnya itu ya panjang itu. Tapi karena sudah perjanjian, sudah memakan dan kita sudah menikmati hasilnya, ya nggak bisa, tetap itu yang tumbal yang pertama itu yang tetap diambil. Dulu udah pernah ada, tapi nggak bisa. Solusinya cuma tahu tapi nggak bisa menghilangkan karena jatuh tempo perjanjian itu belum ada. Belum selesai. Terus kemarin itu dibantu saudara orang itu yang saya sebutkan tadi, itu dihilangkan. Caranya itu ke sumber mata air, dan itu yang bisa mengembalikan dan menetralisir semua itu harus ke Banyuwangi, karena sumber semuanya itu biasanya Banyuwangi, orang Banyuwangi yang paling bisa, setahu saya, sama orang Kalimantan yang bisa menetralisir kayak pesugihan kayak itu. Ya itu pertama dan mudah-mudahan yang terakhir masalah pesugihan itu. Yang kemarin itu juga ada klien tentang pesugihan itu, tapi nggak diteruskan karena mungkin kondisi, karena memang butuh kayak penyelesaian itu butuh dana, butuh waktu. Itu akhirnya yang nggak bisa ditolong itu yang anak yang pertama yang ditumbalkan itu, tapi yang selanjutnya di bawahnya itu masih bisa ditolong, meskipun ya harus hati-hati karena ternyata setelah kita kerjakan bareng-bareng itu bersama beberapa orang yang ngerti, itu baru habis itu kemarin pas tanggal berapa itu, akhirnya udah nutup situ. Yang adik-adiknya itu sampai korbannya itu sampai berapa, 40-an atau berapa 40 itu korban. Itu semuanya keluarga Budi? Ada yang orang luar. Tapi untungnya ketemu orang Banyuwangi, jadi semua bisa dinetralkan dan udah stop sampai situ. Intinya seperti orang mengambil pesugihan itu, misalkan kan sudah korban berjatuhan, keluarga sudah jadikan tumbal dan sebagainya. Nah, jika kita ingin memutus rantai dari pesugihan itu cara seperti itu Budi? Iya, itu ritualnya itu ya panjang itu. Tapi karena sudah perjanjian, sudah memakan dan kita sudah menikmati hasilnya, ya nggak bisa, tetap itu yang tumbal yang pertama itu yang tetap diambil. Tapi yang diputus selanjutnya bisa. Yang bisa mengerjakan itu biasanya ya yang calon korban selanjutnya. Jadi nggak bisa orang kita kayak bayar mahar terus tolongin diputus, nggak bisa. Harus dari calon si korban itu. Yaitu kemarin untung itu. Kalau nggak ketemu orang Banyuwangi itu habis itu. Nah ini Budi, ini menarik Budi terkait pesugihan. Kita ini kan klien terus gitu. Ya. Nah sekarang kan banyak kan orang yang mengambil jalur alternatif, bisa menjadi kaya pakai pesugihan gitu. Nah, kita ini kan orang awam Budi, nggak tahu apa. Ketika kita bertamu ke orang gitu, bisa nggak kita ini orang awam tahu bahwa orang itu loh pesugihan, bisa nggak Budi? Ya nggak bisa nggak kalau bisa, orang gitu. Itu barangkali memang ada tanda apa di rumahnya? Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa kalau sudah berspiritual bisa merasakan ya? Iya, energinya itu ada. Tapi kalau orang awam ya nggak bisa. Kita bisa, cuma nggak bisa ngomong karena kalau baru yang ada yang membuktikan itu baru bisa. Semuanya tuh sudah tahu, tapi untuk membuktikan kan nggak ada. Saya pernah dengar dari salah satu sesepuh gitu, Mas nek sampean iki dolan ngene wong, di zaman kan gak ngerti wong iki duwe ini kan gak ngerti. Misalnya sampean disugi apa-apa, jupuk nggih tangan kiwa seperti itu, bener gak bener?
Misalkan ambil apa kita harus pakai tangan kiri dulu seperti itu, jangan sampai ambil tangan kanan kan seperti itu. Benar nggak kayak gitu Budi? Itu ya sugesti itu. Sugesti gitu. Oh iya. Itu sugesti. Diambil ke tangan kanan kalau memang orangnya punya pesugihan, kalau waktunya itu kena ya kena. Itu sugesti, tapi ya nggak apa-apa. Sugesti itu kan kalau nggak ini jenengan malah kenyataan. Ya nggak apa-apa. Iya Budi. Nah ini Budi mungkin kan saya sering ya ketemu orang-orang sebuah kasus Budi Rahayu ini kan, yang dibicarakan orang kan selalu sedulur papat lima pancer. Siapa sih Budi sebenarnya sedulur papat lima pancer itu? Sedulur papat lima pancer ya diri kita. Sedulur papat lima pancer kan ada jenengan waktu lahir itu. Yang mengikuti kita itu sedulur yang berupa gumpalan itu loh. Itu kayak saya kurang paham, tapi sedulur papat lima pancer ya gede yang menjadi apa, yang mengikuti kita. Aku kurang paham aku yang itu, tapi saya sering disuruh kalau apa bacaan, kalau berdoa itu disuruh ngomongin sedulur papat lima pancer ya diri kita ini. Saya tapi kurang paham ininya apa. Sering ngomong tapi penjabarannya saya kurang. Budi ini kan sering ya dimintai tolong orang, misalkan ada orang kesurupan gitu, orang kena santet, itu kan sering gitu. Tapi saya bukan megang langsung. Saya biasanya sama Pak D, saya cuma mengikuti, saya yang mendukung, bukan saya turun langsung, bukan. Ada nggak trik agar kita tidak terkena guna-guna, santet dan sebagainya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau ini ya, kalau dari leluhur saya itu pakai kearifan lokal, pakai celana dalam terbalik, gitu. Kalau perempuan ya biaya dibalik, ya saya ngikuti gitu. Terus kalau tidur nggak pakai biaya, itu gimana? Ya pakai celana dalamnya aja itu, kalau bapak-bapak ya celana dalamnya gitu yang dibalik. Nah, maksud saya ada pernah dengar cerita gitu ya? Nah, saya pernah dengar cerita agar tidak kena guna-guna kalau orang perempuan nggak pakai celana dalam kalau tidur, itu benar nggak? Ya nggak tahu saya, kalau saya balik. Oh dibalik. Oh iya. Kadang kan ya itu semua itu tergantung apa, perkara sugesti toh. Kadang kalau saya dibilangin mbak saya ini kalau pakai dibalik, ya kalau saya percaya ya kejadian saya ya selamat gitu. Ya ada yang saudara saya nggak percaya, ya saya nggak maksa. Kalau saya gitu semua saya balik, katanya untuk menghalau energi negatif. Kalau percaya ya monggo, karena semua itu balik lagi sugesti. Kalau dulu mbah-mbah saya Bude, mungkin juga termasuk kearifan lokal loh ini kan juga sugesti juga mungkin. Yeah. Kadang disuruh tidur di bawah gitu, jangan di atas kasur atau di ranjang kan, kalau tidurlah di bawah, nanti itu sopo gak mungkin kan kena kan seperti itu. Apa itu semacam sugesti memang iya Bude? Ya sugesti, itu semua juga, itu balik sugesti. Tergantung dari diri kita sendiri Bude. Iya. Kalau daerah sini itu nggak boleh tidur apa kepalanya di utara gitu atau gimana kalau di sini itu ya. Soalnya itu apa Mbah Sunan Jagung itu apa menghadapnya gimana gitu. Kalau di sini gitu nggak boleh menghadap apa kepalanya di utara atau gimana gitu. Kalau di sana enggak. Kalau di desa saya asal itu enggak. Ya nggak tahu katanya gitu. Ya nuruti, kalau nggak dituruti sudah di sini sudah jadi apa, sudah didok gitu, harus gitu ya. Saya ngikuti, orang ngikuti juga nggak rugi kan, kita bisa tahu. Oh takut kalau kita melanggar itu belum kejadian, tapi saya juga nggak mau ambil resiko, ya sudah nurut apa peraturan sini kalau di sini gitu. Nah ini Bude, ini kan ya mungkin kita juga untuk mengantisipasi Bude, kan ini kan banyak sering ya teman-teman bertanya ya, cara mager rumah gitu, agar kita ini tidak memasukkan energi negatif itu pakai cara apa Bude?
barangkali ada semacam selamatan atau dikasih apa gitu loh Budi. Kalau selamatan itu kan biasa, sedekah itu ya. Selamatan ya biasa kalau di pagar rumah, tapi ada ininya sendiri. Kadang rumah itu kan ada yang apa polosan, kalau nggak ada ininya ya biasa di pagarinya itu. Kalau saya disiram apa air itu cucian beras itu kalau pagi. Oh, air tajin. Bukan tajin. Bukan ya. Itu yang untuk apa ini rumah itu loh. Beras itu loh. Mesti beras kan leri apa itu ya kayak gitu. Ada yang disiram biasa gitu. Terus ada lagi yang cucian celana dalam itu airnya disiramkan. Dan ini saya juga dititipi teman Budi terkait orang itu mau jual tanah gitu. Tapi udah lama itu enggak laku gitu. Padahal tanah juga strategis, tanah juga kan enggak terlalu mahal. Nah, ada nggak cara dari Budi Rahayu agar teman-teman kita ini tanahnya itu laku? Oh ya, apa sifat tanah itu kan beda-beda ya. Adik saya juga mau jual ini dikasih tahu itu harus dibersihkan gitu juga nggak mau. Dilihat dulu kadang tanah itu ada apa historinya gimana dulunya gitu. Ya ada macam-macam, nanti ada yang disarati. Tapi balik lagi kalau zaman-zaman gini ya, hari-hari gini kalau mau menjual itu karena masih ekonomi masih itu ya sulit lakunya. Cuma memang kadang histori tanahnya itu gimana itu nggak bisa langsung, meskipun tempatnya strategis itu ya nggak bisa apa lakunya sulit itu. Itu mungkin Sang Maha Kuasa itu tahu kamu mau menjual ini kamu belum terlalu butuh, jadi makanya belum laku. Ini saya juga ada semacam challenge itu ya adik saya. Ini kok tanahnya nggak laku, cuma saya kembalikan, lebih ke berserah pada Yang Maha Kuasa gitu. Oh mungkin ini belum laku karena kita belum terlalu butuh. Saya gitu, saya ambil positifnya adik saya. Ini tanahku kok nggak laku-laku. Ini tolong ini apa solusinya gimana? Dan minta tolong saya sendiri itu. Cuma saya balikan lagi, kita sudah berusaha. Mungkin sama Yang Maha Kuasa, saya kembalikan, selalu berpikir positif. Mungkin dipikir Tuhan itu belum waktunya kamu butuh. Nanti kalau kamu butuh pasti laku. Sampai gitu. Itu udah segala macam cara. Tapi ada yang bilang itu historinya memang pakai ritual khusus. Tapi kan ritual itu memang butuh waktu, butuh dana. Jadinya nggak bisa langsung. Nanti kamu kalau tak kasih berapa persen, bukannya saya nggak mau. Saya udah itu laku lewat saya aja, seseneng, nggak usah dikasih. Itu kan berupa challenge juga. Itu sudah kemarin sudah ditirakati, udah dilihat itu ya. Memang sih itu ada penunggunya. Ya ada penunggunya itu ada proses. Tapi kan kita harus ngomong prosesnya itu gini-gini. Orangnya nggak mau ya monggo. Nanti suatu saat mesti laku, tapi waktunya itu yang masih menjadi rahasia. Pasti laku tapi nunggu waktu. Budi ini sering meditasi ya tiap hari. Jam berapa Budi? Ya kalau di warung nggak ada orang itu meditasi, saya ngomong ke diri sendiri itu. Kadang kayak telepati sama orang asing itu kayak gini. Saya visualkan itu ya, orang Budi borong ini beli ini berapa bungkus. Kadang saya ngomong sendiri, cuma anak saya, Bu Saman kok ngomong dewi. Iya, itu seakan kayak membeli gitu ya. Saya ngomong ke semesta gitu. Biasanya ya habis saya ngomong terus ada orang bungkus banyak. Oh berarti semesta mendukung. Jadi saya sering ngomong, kalau kan sekarang nggak seperti dulu gitu ya. Ya alhamdulillah lumintu, cuma ya kayak gitu ya sering saya telepati itu orang asing itu yang mau beli itu. Tapi saya juga nggak sendiri. Kadang teman saya warung sebelah itu ya saya ajari, saya sharing gitu. Mbak, nggak ada orang. Sama celuk.
kadang saya jalan-jalan ke depan itu. Ya meditasi itu kan bisa sambil jalan sambil itu. Kadang saya lihat ke timur itu matahari itu ya. Monggo monggo kayak manggil orang gitu. Monggo monggo kadang saya tepuk-tepuk itu, saya sendiri tepuk-tepuk kayak manggil orang gitu. Ya atas dukungan semesta itu kok banyak terus jalan satu-satu. Oh berarti bener ini, langsung mandi kata anak saya. Ya semua itu ya balik lagi sugesti. Kalau sugestinya kita positif